Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di sebelumnya sudah saya pernah sampaikan tentang MPPA Matahari Putra Prima. Saham ini sementara saat ini masih berada di dalam zona ya, masih berada di dalam zona tree swing. Dia punya zona tree swing. Nah, di sini, oke. Nah, inilah fase yang saya sebut akan menjadi fase titik balik atau penentu dari MPPA atau matahari itu. Terlepas dari fundamental berkaitan dengan kinerja, entah itu kinerja perusahaan dan lain sebagainya, terlepas daripada itu, tetapi secara teknikal Matahari Putra Prima atau ini adalah perusahaan department store. Melalui titik poin inilah nanti akan kita bisa melihat bahwa soon as possible Matahari akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Saya bilang berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Nah, potensi ini secara teknikal memang cukup tinggi terjadi mengingat bahwa kalau ini kita jadikan sebagai katakanlah pijakan pembelian 384 bisa buy Matahari, maka nanti bisa dilepas ketika price menyentuh kira-kira di harga 500-an rupiah per lembar ya, atau bahkan lebih tinggi di harga 698. Ini adalah area untuk lepas gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, ini adalah WhatsApp number saya. Bila ada pertanyaan berkaitan dengan beberapa saham yang ingin dibahas, silakan sampaikan di WA ini di 0859 10697932. Ada 13 nomor. Teman-teman ingin bekerja sama berkaitan dengan analisa atau lain sebagainya, bisa juga disampaikan via WA ini atau bisa melalui kolom komentar yang ada di bawah. Oke. Nanti akan kita balas satu persatu. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Oke. Lanjut kita pembahasan tentang Matahari Putra Prima atau department store. Sehingga teman-teman ketika kita berada di dalam kita melihat adanya potensi kenaikan ini karena memang ini adalah zona minimal, zona yang harus zona yang harus zona yang harus diambil oleh price ketika ya ini zona 1 di 446 atau bisa extended ke 284. Ketika kita bicara tentang tree swing low atau tree swing high, maka kita hanya akan bicara tentang 3 penurunan dan 3 kenaikan. Nah, itu tidak boleh lebih daripada 161. Ini sudah hukumnya seperti itu, rule-nya seperti itu ya. Rule-nya, acuannya memang sudah seperti itu. Oke. Nah, ternyata kalau kita pakai Elliott itu lebih lebih powerfulnya Elliott adalah di sini. Ya, walaupun di sini adalah zona untuk buy, di zona pertama ini adalah zona untuk buy. Ya. Tapi ternyata price itu tidak, atau secara Elliott dia belum secara Elliott memang sudah sampai di minimum target di harga ini. Nah, kan? Cuman extended di harga ini. Kalau extended nanti kita harus menunggu di zona yang selanjutnya. Nah, ini. Ya. Kemudian ada zona lagi, zona yang kedua. Ini adalah tempat untuk pembelian yang kedua. Kan gitu.
baru nanti masuk ke dalam zona terakhir di zona 4 ini sudah harganya sudah minus sudah. Zona 4 sudah harganya minus. So karena di sini kita melihat sudah ada bullish engulfing, maka kita bisa tentukan untuk opsi buy di harga ini bisa buy ya. Maka di harga 384 pun juga masih bisa. Kalau mau turun ya teman-teman, kalau hari ini turun mungkin tunggu Senin lah atau Selasa untuk opsi buy. Kalau hari ini memang dia turun ya. Kalau hari ini dia turun, maka tunggu Senin atau ya Selasa depan untuk bisa buy. Oke. Itu adalah sedikit penjelasan tentang bagaimana kita bicara tentang MPPA atau Matahari Putra Bima. Simple, sistemnya simple. Selanjutnya Bollinger Band pun juga berlawanan arahnya, naik dan turun, sehingga inilah menjadi satu potensi bahwa ya ini akan ada satu fase ekstrim. Nah, artinya ketika Bollinger sudah berlawanan arah, trennya kuat, sangat kuat sekali. Kalau dua Bollinger ini sudah berlawanan arah, upper dan lower ini sudah berlawanan arah, maka trennya cukup kuat. Kita lihat, tinggal nanti kita melihatnya di middle-nya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau ke bawah maka memang ya trennya yang kuat adalah ke bawah. Tapi kalau ke atas maka trennya yang kuat adalah ke atas. Oke. Itu adalah sedikit penjelasan teman-teman tentang bagaimana mempergunakan Elliott Wave atau beberapa cara, diantaranya memakai zonasi seperti tadi. Ini adalah zonasi yang menurut saya adalah zonasi nothing tulus. Bagi saya adalah zonasi nothing tulus, karena zonasi nothing tulus ini di harga berapapun dia dia turun ya, kita hanya buy di zona-zona yang sudah ditentukan oleh price. Jadi zonanya kita tidak ngawur. Kita tidak buy di tengah-tengah, tidak buy di harga ini, tidak. Ketika kita sudah ada buy di zona 1, kita tidak lagi buy di tengah-tengah antara zona 1 dan zona 2. Kita buy nanti, tunggu aja lah zona masuk ke dalam zona 2. Nah, kalau di zona 2 ternyata tidak ada, tunggu harga turun dulu, temukan adanya bullish engulfing, buy. Begitu juga di zona 1, tidak ada, tunggu turun dulu, temukan bullish engulfing, buy. Itu aja nothing tulusnya seperti itu. Nah, ini bisa melar, katakanlah bisa naik ya, bisa naik lebih tinggi. Hanya ini adalah saya mengambil dari fase terpendeknya dia. Nanti dia bisa lebih tinggi juga, dalam artian price-nya ini mungkin bisa seperti ini nanti. Bisa seperti ini enggak? Mungkin akan bisa seperti ini. Nah, kan? Nanti zonanya malah ini sudah nanti akan berganti ke dalam zona ini. Nah, ini zona lepas. Makanya kita mengambil bahwa kita akan mengambil berdasarkan ini kan lower degree, katakanlah kalau secara Elliott ini lower degree-nya. Nah, kalau di sini nanti kita ambil di higher degree-nya nanti di harga ini nanti lepasnya. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, itu adalah analisa teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di WhatsApp number. Bye bye. Have a nice day.